Halo guys, kalau kita lihat belakangan ini ya, lihat kondisi negara kita, dan kita lihat berita-berita yang ada setiap harinya, kenapa ya kok yang muncul selalu berita-berita buruk gitu ya, berita-berita negatif. Nggak ada satupun berita yang menyenangkan rakyatnya gitu. Ya kalau nggak PHK, ya korupsi, ya seputar itu aja. Ya belum reda lah kemarahan kita, kekecewaan kita soal kasus oplosan Pertamina. Nah sudah muncul lagi kasus baru. Jadi KPK ini telah memunculkan 5 tersangka baru di kasus korupsi LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Nah jadi dalam kasus ini kerugian negara juga nggak main-main, 11,7 triliun. Ya, saking kita sering ngomongnya triliun, 11,7 triliun kok jadi kecil gitu ya. Yang kita ngomongin selalu ratusan triliun, bahkan ribuan triliun ya korupsi-korupsi itu. Nah, kalau kita lihat lebih ke belakang, memang investigasi kasus ini telah dimulai di tahun 2024 dan baru ditingkatkan ke tahap penyidikan di tahun ini. Dan KPK telah mendapatkan beberapa temuan seperti konflik kepentingan antara PTPE dan LPEI. Jadi direktur LPEI diduga lalai dalam mengawasi penyaluran kredit, dan PTPE diduga memalsukan dokumen pembelian. Ya, kasus seperti ini kembali menyoroti betapa pentingnya pengawasan ketat dalam lembaga keuangan negara dan juga betapa besarnya potensi penyalahgunaan wewenang di lembaga-lembaga negara. Ya, begitulah masalahnya selalu di pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Ya, kita masih belum bisa move on lah ya dari kasus korupsi crude oil Pertamina tahun 2018 sampai tahun 2023. Yang sekarang katanya masih dalam proses investigasi dari Kejaksaan Agung. Entahlah ya, apakah pertemuan Jaksa Agung dan Erick Thohir kemarin akan membuahkan sesuatu, ya kita tunggu saja. Kerugian negara yang hampir 1.000 triliun ini dalam 5 tahun ini juga kan bukan hal yang bisa diremehkan begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa betapa buruknya pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina selama periode 2018 sampai 2023. Dan besarnya kerugian ini menunjukkan ya masalah ini adalah masalah sistem. Jadi masalah sudah sistemik gitu dalam pengelolaan sumber daya energi negara. Ya secara keseluruhan kasus-kasus seperti ini menggambarkan memang kita sungguh-sungguh punya masalah yang sangat serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya meskipun ya masyarakat, ya kita ini cuma bisa berharap gitu agar proses hukum bisa berjalan transparan, akuntabel, bisa menghasilkan keadilan yang seadil-adilnya. Tapi kalau kita lihat rekam jejak kasus-kasus yang terjadi selama ini, kok ya sepertinya speechless ya kita. Ya bahkan dulu sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu lah, ada orang yang berteriak-teriak bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. Dan sepertinya orang yang sama sekarang ini sedang berusaha untuk mewujudkannya. Salam.